Nah, baik, kali ini kita akan membahas mengenai susu kental manis atau SKM. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai amankah susu SKM diseduh sebagai pengganti minuman susu. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai apakah susu kental manis ini bisa jadikan pengganti susu sapi, maka sebelum itu kita akan melihat dulu nih apa aja sih kandungan dalam susu kental manis tersebut dan bagaimana perbandingannya dengan susu sapi segar. Nah, pada satu saset SKM memiliki kandungan kalori sebesar 180 kilokalori dengan rincian 67% karbohidrat, 30% lemak, dan 3 protein. Sedangkan 1 gelas susu sapi segar memiliki 146 kilokalori dengan 49% lemak, 30% karbohidrat, dan 21% protein. Nah, di sini telah jelas ya bahwa dalam satu saset SKM ini kandungan terbesarnya itu karbohidrat, sedangkan 1 gelas susu sapi segar kandungan terbesarnya itu 49% lemak. Dan jumlah protein di kedua susu tersebut juga berbeda. Jika di SKM itu cuma 3%, sedangkan di susu sapi segar yaitu 21%. Nah, sementara itu, mengutip hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional pada tahun 2016 pada laman BPOM pada 5 Agustus 2021 tentang gambaran persentase belanja susu masyarakat, ternyata didominasi oleh susu kental manis, yang mana angkanya mencapai 50-74%. Dan menurut hasil survei tersebut, mayoritas orang yang membeli susu kental manis berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Data lain juga menyebutkan adanya penggunaan susu kental manis sebagai pengganti susu formula, bahkan sebagian kecil digunakan sebagai pengganti ASI. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak buruk atau efek dari SKM diseduh bagi tubuh. Nah, salah satunya yang pertama yaitu obesitas. Nah, dijelaskan oleh Dr. Teresia yang mana mengkonsumsi minuman dan makanan manis terlalu sering dapat membuat anak mengalami penambahan berat badan. Yang seiring itu juga meningkatkan risiko obesitas yang dapat menyebabkan berbagai penyakit yang sangat berbahaya. Makanan dan minuman manis dapat membuat anak mengalami ketagihan, yang akibatnya anak dapat mengkonsumsi lebih banyak kalori yang dibutuhkannya dalam tubuh. Selain itu, makanan minum manis akan pada gula tersebut akan lebih cepat diproses oleh tubuh, sehingga dapat membuat cepat lapar. Nah, selanjutnya itu resistensi insulin, yang mana bahaya dari minuman susu kental manis yang diseduh selanjutnya itu resistensi insulin, yang mana kondisi ini terjadi ketika sel-sel tubuh tidak lagi dapat menggunakan gula darah dengan baik. Jika sebelumnya seorang orang tua mengalami resistensi insulin, maka anak bisa berisiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, perlemakan hati, arteriosklerosis, penyakit arteri koroner, dan gangguan siklus menstruasi pada wanita. Nah, penyakit tersebut bisa terjadi pada anak-anak ketika mereka terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis, termasuk salah satunya itu susu kental manis. Nah, adapun risiko dari resistensi insulin ini juga meningkatkan jika anak mengalami obesitas. Selanjutnya yaitu kerusakan organ. Nah, organ tubuh pada anak-anak kan masih dalam tahap perkembangan, termasuk dalamnya itu ginjal. Ketika sering konsumsi kental manis yang mengandung banyak gula, kerja ginjal menjadi sangat sulit bagi anak-anak tersebut. Nah, ginjal yang masih berkembang dapat mengalami malfungsi jika terus diberikan kental manis yang diseduh. Hal ini juga dikarenakan SKM atau susu kental manis mengandung sodium yang kadarnya di luar daya cerna ginjal anak di bawah 1 tahun. Nah, selanjutnya itu batuk. Nah, efek buruk dari kental manis lainnya bagi anak adalah memicu batuk. Batuk dapat terjadi saat anak tidur karena kandungan lemak dan gula di dalam susu kental manis meningkatkan lendir di tenggorokan. Akibatnya saluran udara terganggu. Nah, adapun yang terakhir yaitu sakit gigi. Konsumsi berlebihan makanan dan minuman tinggi gula seperti kental manis dapat menyebabkan kerusakan dan sakit gigi. Dan masalah ini dapat terjadi terutama jika kebersihan gigi dan mulut tidak terjaga. Nah, itulah salah satu atau beberapa dari dampak dari penyeduhan susu SKM dan jika diberikan terlalu sering kepada anak.
Nah, dari penjelasan tadi dapat diberikan kesimpulan bahwa susu kental manis hanya digunakan untuk topping, bukan untuk diseduh. Jadi, susu kental manis hanya sebagai pendamping dari makanan dan tidak untuk dijadikan sebagai pengganti dari susu formula. Jadi, misalnya nih kita ingin makan roti tawar, terus kita ingin menambah cita rasa manis, jadi kita bisa menambahkan susu kental manis sebagai penambah rasa manisnya. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi diperhatikan lagi ya, apa-apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita.